melakukan proyek yang diterima. Yang kelima, follow up. Manajer mereview atau mengedit hasil dari sebuah proyek. 1. Payback period. Menunjukkan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk melunasi atau mengembalikan pengeluaran awal atau initial investment. Teknik ini mengukur kecepatan suatu proyek mengembalikan investasinya. Kriteria penerimaan investasi, pilih payback period yang terkecil. Jika cash inflow sama setiap tahun, maka rumusnya payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Kalau rumus payback period jika cash inflow per tahun jumlahnya berbeda, payback period sama dengan N ditambah A dikurangin B dibagi C dikurangin B dikali 1 tahun. N-nya itu sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Yang A, jumlah investasi mula-mula. Yang B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Kalau yang C-nya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N tambah 1. Keuntungan payback period menggunakan arus kas yang mudah dihitung dan dimengerti bisa digunakan sebagai alat koreksi awal. Kelemahan payback period tidak memiliki nilai waktu uang dan tidak menggunakan arus kas yang terjadi dalam periode penyimpanan selanjutnya. Yang kedua, discounted payback period. Keuntungannya menggunakan arus kas tidak dihitung dan dimengerti, mempertimbangkan nilai waktu. Kelemahan discounted payback period mengacukan arus kas yang terjadi sebelum periode pembayaran kembali. Metode perhitungan discounted payback period dilakukan dengan cara menambahkan present value aliran kas masuk setiap tahunnya hingga terdapat jumlah yang sama dengan jumlah investasi awal. Discounted payback period sebenarnya masih tergolong kurang baik jika digunakan sebagai faktor penentu karena discounted payback period cenderung mengabaikan semua arus kas setelah periode pengembalian. Yang ketiga, net present value atau NPV. Kelebihan net present value adalah menggunakan arus kas memakan nilai waktu uang konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kelemahan net present value membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Rumus net present value NPV sama dengan C1 dibagi 1 ditambah R ditambah C2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 ditambah C3 dibagi 1 ditambah R pangkat 3 dan seterusnya. Keterangan NPV itu net present value dalam rupiah, CT arus kas per tahun pada periode T, CO nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, yang R suku bunga atau discount rate dalam persen. Yang keempat, profitability index atau PI atau benefit ratio cost atau BRC menunjukkan perbandingan antara present value cash flow dengan investasi. Rumus profitability index sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Kelebihan profitability index adalah sudah mempertimbangkan cost of capital, sudah mempertimbangkan think value of money, mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangan profitability index adalah tidak memberikan informasi mengenai return suatu proyek. Dibutuhkan cost of capital untuk menghitung profitability index dan tidak memberikan informasi mengenai project risk. Yang kelima, internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat bunga yang memberikan net present value suatu proyek sama dengan 0, menggunakan trial dan error yaitu mencari beberapa nilai sehingga memberikan net present value yang positif dan negatif. Kemudian IRR dicari dengan menggunakan interpolasi linear. Rumus interpolasi IRR adalah
IRR sama dengan I1 ditambah net present value dikali I2 dikurangin I1 dibagi net present value 1 dikurangin net present value 2. Kelebihan internal rate of return adalah menggunakan arus kas, memakai nilai waktu uang, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kelemahan IRR adalah membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Yang keenam, Modified Internal Rate of Return atau MIRR, menggunakan asumsi bahwa semua arus kas masuk sepanjang usia proyek akan diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diisyaratkan hingga habisnya proyek. Rumus MIRR adalah present value arus keluar sama dengan CIF1 ditambah K tutup kurung N ditambah T dibagi 1 ditambah MIRR tutup kurung N. Kelebihan MIRR adalah menggunakan arus kas, memakai nilai mata uang, dan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kelemahan MIRR membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya, dan mengasumsikan arus kas sepanjang usia proyek diinvestasikan pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.